Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bersyukur sekali, alhamdulillah. Ini walaupun sudah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah SAW masih jam 5.30. Jadi masih tepat waktu, dan ini jarang-jarang untuk ukuran seorang muslim ya. Biasanya orang menjudge muslim itu biasanya nggak tepat waktu. Alhamdulillah kita tepat waktu. Alhamdulillah. Ini by the way yang di Zoom ada 30 ya? Yang di Zoom ya 30 Pak. Terus yang di Telegram berarti mereka mengikuti relay dari Zoom ini atau gimana? Kalau yang di grup Telegram itu kan Hamanifa udah di-share ya link Zoom-nya. Kalau misalnya mau mengikuti mereka tinggal klik aja Pak gitu. Tapi misalnya ada teman yang ketinggalan, ini kan nanti ada rekamannya. Nanti saya upload lagi di YouTube. Oke. Clear. Ya. Oke, jadi saya perlu memberikan apresiasi ya pertama-tama ini pada Mbak Nifah. Jadi saya pertama kali, ini sekalian kenalan juga. Jadi saya pertama kali mengenal Mbak Nifah ini 2018 kalau nggak salah 3 tahun yang lalu, karena ada kesempatan untuk acara seperti ini, jadi sharing seperti ini. Jadi gara-gara sharing seperti inilah itu pertama kalinya saya kenal sama Mbak Nifah itu tahun 2018, bulan Mei 3 tahun yang lalu. Jadi saya sangat mengapresiasi inisiatif yang dilakukan oleh Mbak Nifah tahun ini. Mungkin ini pertama kalinya komunitas Noman Al-Khan Indonesia mengadakan acara seperti ini setiap hari ya di bulan Ramadan, full gitu. Insya Allah mudah-mudahan nanti full 30 hari kita bisa melakukan sharing ini. Al-Quran. Jadi terus setiap harinya kita pertama kali aktivitas kita mulai dengan Al-Quran. Kita kaji, kita mentadaburi Al-Quran. Jadi setahu saya, sebelum ada sharing subuh Ramadan kali ini, Mbak Nifah itu sudah menjadi petualang hidup. Nah, jadi kayaknya ini Mbak Nifah melanjutkan petualangannya dengan memikirkan program ini, ya kan, terus mengusulkannya, terus memfasilitasi. Jadi saya perlu mengucapkan terima kasih ya, Mbak Nifah atas effort yang luar biasa yang sudah ditunjukkan. Terus saya juga izinkanlah saya untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang membiarkan namanya dicantumkan Mbak Nifah. Ada 2 sih, yang satu itu, yang satunya lagi teman-teman yang mencantumkan namanya sendiri, ya kan, ada 2 untuk masuk ke list ya, yang insya Allah akan sharing selama bulan Ramadan. Lalu setelah itu masih ada effort lagi dari teman-teman, yaitu mencantumkan surah yang akan dibahas. Nah, jadi ini kenapa? Ya, maaf, bisakah pemateri open video katanya? Oh, nah ini mungkin nanti saya cerita kenapa ini nggak open ya. Ini bukan kesengajaan, tapi nanti akan saya cerita. Saya mohon izin lanjut dulu. Oke, siap. Jadi ini sampai mana tadi? Sampai ke teman-teman yang sudah itu. Jadi teman-teman ini luar biasa karena yang akan teman-teman sampaikan selama 1 bulan ke depan adalah Al-Quran. Nah, sudah pasti setan tidak rela kita belajar Al-Quran. Kan logikanya seperti itu. Cuman kan setan juga sudah dibelenggu di bulan ini, jadi dia juga agak gimana gitu, udah nggak berkutik. Tapi yang jelas keberanian teman-teman untuk membiarkan namanya dicantumkan Mbak Nifah, terus mencantumkan namanya sendiri, itu telah menang melawan kekerdilan setan. Ya, Ustadz Noman pernah bilang di salah satu story night di Balai Kartini, ya kan, setan itu sebenarnya kecil gitu kan. Waktu itu Ustadz Noman pakai acara kayak ngelipet kertas gitu kan sampai dicual-cual diremes-remes sampai kecil ya, seperti itu. Setan itu sebenarnya segitu doang gitu sebenarnya. Tentu saja kalau keimanan kita kuat ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keimanan yang kuat. Terus terima kasih juga
saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung saat ini, dan mungkin juga masih ada yang akan bergabung beberapa saat setelah ini. Karena teman-teman yang sudah ada saat ini itu semuanya juga luar biasa. Karena tentu saja niat teman-teman bukan untuk ketemu saya atau ketemu yang lain, tapi kita semua digerakkan oleh the same main driver, penggerak utama yang sama, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Itulah yang menggerakkan kita semua yang saat ini, sehingga kita semuanya hadir di sini, ada di sesi ini. Jadi ini merupakan pertemuan yang sungguh luar biasa, karena pertemuan ini digerakkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Sebelum saya lanjutkan, ini saya mau menjelasin yang tadi nih masalah kamera. Jadi saya tuh pernah beli laptop ya, terus aman-aman, lancar dan sebagainya. Terus kok laptopnya bagus, terus akhirnya anak saya yang sekarang kelas 1 SMA juga saya belikan laptop yang sama. Cuman masalahnya di laptopnya anak saya itu kameranya nggak fungsi. Jadi sampai terus dicari, saya juga otak-atik sendiri, itu kan browsing-browsing, terus ini gimana caranya mengaktifin kamera Lenovo 1 ini gitu. Terus kok nggak ketemu-ketemu gitu. Terus bisa gitu. Tapi tahu-tahu hilang sendiri gitu. Sampai akhirnya karena gregetan ya, kita akhirnya harus menyerah ke ahlinya gitu. Menyerahkan ke ahlinya, yaitu langsung ke teknisi Lenovo gitu. Kita setor ke sana, terus diperbaikin sama teknisi mereka. Katanya mungkin ada yang diganti gitu ya, mungkin kabel atau apa gitu yang agak kendor. Terus udah selesai, udah dites bagus gitu kan, buat zoom bagus gitu, terus buat kamera aktifin bagus. Tapi ternyata setelah beberapa saat kemudian gitu, nyampe rumah ya udah dipakai beberapa kali, trouble lagi gitu. Jadi saat ini saya pakai kamera pakai laptopnya anak saya itu yang bermasalah. Karena untuk anak saya kan dia harus learning from home ya, harus belajar dari rumah. Terus saya juga biasanya kalau kerja pakai laptop kantor, ini pakai laptop yang saya beli sendiri. Jadi karena bermasalah itu maka sekarang, tapi kadang-kadang bisa gitu. Ya ini qadarullah gitu, hari ini pagi ini nggak bisa ya nggak tahu gitu. Jadi saya juga nggak bisa memaksakan supaya kamera ini hidup. Tapi yang penting hati kita hidup ya, oleh cahaya Al-Quran. Itu yang lebih penting lagi. Itu sedikit penjelasannya, jadi bukan kesengajaan saya, tapi ini saya juga udah otak-atik nih. Ini coba saya on-offin juga nih bagian di atasnya, tapi juga masih belum hidup. Oke, tapi mudah-mudahan nggak mengurangi kelezatan kita sama-sama ingin tadabbur Al-Quran ya. Baiklah, saya lanjutkan. Jadi sebenarnya awalnya sharing ini isinya adalah Al-Quran. Jadi saya sudah pasang di situ surah Al-Ikhlas yang akan dibahas. Cuman terus ada permintaan susulan dari Mbak Nifah supaya ikut juga dibahas bagaimana Ustadz Nu'man menghabiskan bulan Ramadan gitu ya, yang pernah saya share 3 tahun yang lalu, supaya di-share ulang gitu. Terus ya udah saya masukkan juga. Jadi sebelum Al-Ikhlas kita bahas itu, tapi sebelum itu ada satu hal lagi, yaitu terkait sebuah ayat favorit. Jadi insya Allah pagi ini kita akan bahas 3 agenda itu. Yang pertama adalah sebuah ayat favorit. Saya belum buka nih ayat favoritnya siapa, nanti kita akan tahu semuanya. Terus yang kedua adalah bagaimana menghabiskan Ramadan ala Ustadz Nu'man, atau mungkin juga nasihat-nasihat Ustadz untuk bulan Ramadan, atau insight dari situ. Terus yang ketiga baru kita bahas Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Saya juga ingin ittiba sama Ustadz Nu'man ya, artinya saya tidak ingin terburu-buru, walaupun sudah jelas 3 agendanya ini, sudah saya persiapkan juga insya Allah, tapi saya tidak terburu-buru bahwa semuanya akan tercover. Jadi kata Ustadz Nu'man, kalau beliau menyampaikan 1%, hanya 1% dari yang beliau persiapkan yang 100% itu,
tapi 1% itu masuk gitu ya, atau jelas gitu, itu udah cukup buat beliau. Daripada 100% dipaksakan, dijejalkan gitu, tapi malah kita nggak dapat sama sekali. Jadi itu prinsip yang saya juga akan ittiba sama beliau. Jadi 3 itu saya tidak akan paksakan, ya kita ikuti, kita nikmati, kita enjoy aja ya, untuk berenang di samudra 3 agenda tadi, yaitu ayat favorit, terus Ramadan ala Ustadz Nu'man, sama yang ketiga adalah kita masuk ke sama-sama kita belajar Al-Ikhlas. Nah, sekarang kita masuk ke agenda yang pertama, yaitu sebuah ayat favorit. Nah, ini terus terang bukan ayat favorit saya, ini juga bukan ayat favorit Ustadz Nu'man, tapi ini adalah ayat favorit yang ditanyakan Ustadz Nu'man ke guru beliau. Ya, kita tahu guru beliau banyak kan. Salah satunya yang sering beliau sebut-sebut adalah Syekh Dr. Akram Nadwi. Nah, pada suatu kesempatan Ustadz Nu'man nanya ke Syekh Dr. Akram Nadwi. Beliau tinggal di United Kingdom ya. Ini ada juga salah satu teman kita di komunitas Nu'man Alihan yang saat ini sedang ada di UK. Saya nggak tahu apakah beliau sudah ketemu juga dengan Ustadz Akram Nadwi atau enggak. Nah, apa jawaban Syekh Dr. Akram Nadwi atas pertanyaan Ustadz Nu'man, ayat Al-Quran yang mana atau ayat apa yang paling Anda sukai? Syekh Akram menjawab, La uhibbul afilin. Ayat ini ada di Quran surah Al-An'am. Ya, kalau rekan-rekan mungkin juga ada mushaf atau mungkin Al-Quran digital, bisa dicek di surat ke-6, surat Al-An'am ayat 76. Jadi ada la uhibbul afilin di situ. Nah, ini mungkin yang sudah belajar bahasa Arab paham ya artinya la uhibbul afilin, atau yang sudah buka Al-Quran, Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 76, misalnya nggak bisa bahasa Arab pun karena ada terjemahan juga sudah tahu artinya apa. Tapi kalau orang-orang zaman dulu mungkin walaupun nggak deket-deket sama Al-Quran, mungkin sedikit banyak bisa meraba arti ayat ini, karena iklan zaman dulu itu saya masih ingat, dulu tuh ada iklan yang ada pelajaran bahasa Arabnya. Kalau nggak salah iklan Supermi itu. Siapa? Iramaya Sofa itu zaman dulu ya, jadul. Itu ada iklan anak uhibbu Supermi gitu. Jadi saya suka Supermi gitu kan. Ini bukan iklan ya, saya nggak dibayar oleh Supermi, cuman dulu ada iklan seperti itu. Jadi uhibbu itu artinya cinta. Kalau la kan tidak ya kan. La uhibbu artinya aku tidak cinta, atau aku tidak suka. Al-afilin artinya adalah those that disappear. Ini menurut Sahih Internasional. Atau kalau menurut terjemahan bahasa Indonesia, yang terbenam. Atau the ones that set, ya kan, sesuatu yang terbenam. Kalau misalnya kita di Bali sunset gitu kan, melihat sunset berarti kan matahari terbenam. Jadi set itu artinya terbenam. Jadi la uhibbul afilin artinya aku tidak suka dengan sesuatu yang terbenam atau tenggelam atau menghilang. Nah, sekarang kita kaji lebih jauh ya. Kenapa Syekh Akram suka sekali dengan la uhibbul afilin? Karena menurut beliau ayat ini indah luar biasa. Ayat ini ada hubungannya dengan amal kita yang pertama kali akan dihisab, ya kan? Hisab ini pakai B ya, Pak ya, hisab bukan pakai P, bukan dihisab pakai P bukan, tapi pakai B, Pak. Apa yang pertama kali dihisab adalah tentunya kita semuanya tahu, yaitu sholat. Lalu apa hubungannya la uhibbul afilin dengan sholat? Nah, kalau kita lihat surah Al-An'am, surat ke-6 ayat 76, itu kan coba kita lihat ini ya, kita simak keseluruhan ayatnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Falamma itu sowen ya, maka ketika. Janna itu covered atau tertutup atau menjadi gelap. Alaihi over him atau atasnya atau over it. Atasnya atau atas langit. Terus al-lailu itu the night, malam. Ro'a itu artinya he saw atau dia melihat atau Nabi Ibrahim alaihissalam melihat. Jadi ayat ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaukaban itu artinya star atau sebuah bintang. Qala, he said, dia berkata, ini artinya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, hadza itu artinya this atau ini, Robbi adalah my lord atau my master kalau kata Ustadz ya suka menyebutnya master atau my rob ya Tuhanku atau Robku. Falamma but when atau tapi ketika afala itu it set ia terbenam atau menghilang atau bintang menghilang. Pas kita berangkat kerja kalau yang tidak WFH yang harus kerja ngantor sekitar jam 7 gitu setengah 8 coba lihat ke langit. Ada bintang enggak? Itu bintang sudah menghilang, itu sudah enggak ada. Bintang sudah enggak jelas. Tapi kalau malam ada, tapi begitu jam 7, jam 7.30 atau teman-teman mungkin berangkatnya jam berapa gitu, berangkat kantor, ngelihat ke atas, ke langit sebentar gitu, bintang sudah enggak ada. Qala he said, dia berkata, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, la artinya not atau tidak, uhibbu I like atau aku suka, al-afilin, the ones that sesuatu yang terbenam atau menghilang. Ini ketika malam telah menjadi gelap, dia, Ibrahim alaihissalam, melihat sebuah bintang. Lalu dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, aku tidak suka kepada yang terbenam. Jadi bintang itu sama sekali hilang saat zuhur ya, saat asar gitu kan. Dan mulai menghilang itu saat fajar. Tadi pada saat kita sholat subuh, bintang mulai menghilang. Pada saat zuhur dan asar itu sama sekali menghilang. Terus matahari sama sekali hilang saat malam, ya kan? Pada saat malam kita nggak melihat matahari sama sekali. Dan kapan matahari itu mulai menghilang? Mulai menghilangnya adalah saat maghrib. Terus mulai sempurna hilangnya matahari itu saat sholat isya. Itu benar-benar mulai sempurna hilangnya. Nah, matahari itu kan sesuatu yang besar, ya kan? Masanya 330.000 kali massa bumi. Ya, kita padahal hanya setitik debu di bumi gitu kan. Kita sendiri dibandingkan bumi nggak ada apa-apanya. Tapi bumi itu sendiri dibandingkan matahari nggak ada apa-apanya karena matahari 330.000 kali bumi. Itu matahari. Nah kalau bintang itu bisa lebih besar lagi dari matahari. Misalnya Betelgeuse ya, atau kalau tulisannya Betelgeuse. Nah, Betelgeuse ini diameternya 650 kali diameter matahari. Jadi bisa dibayangkan ya, kita nggak ada apa-apanya dibanding bumi, bumi nggak ada apa-apanya dibandingkan matahari, karena matahari 330.000 kali bumi, tapi matahari masih nggak ada apa-apanya dibandingkan bintang, karena bintang itu 650 kali matahari. Jadi matahari itu besar, bintang itu besar, lebih besar lagi. Nah itulah yang bisa kita lihat dengan panca indera kita. Tapi ternyata yang besar-besar itu terbenam. Yang besar-besar itu menghilang. Dan pada saat yang besar-besar itu mulai menghilang, pada saat matahari itu mulai menghilang, pada saat bintang itu mulai menghilang, apa yang kita ucapkan? Para muadzin yang mengucapkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah ya. Luar biasa. Kita menyambut kemahabesaran Allah dengan kita mengumandangkan adzan.
Allah Maha Besar. Kita kumandangkan adzan pada saat bintang itu mulai menghilang, pada saat matahari mulai menghilang. Hari ini makanya kita bisa merasakan kenapa kok sampai gurunya Ustadz Nu'man ya, Syekh Dr. Akram Nadwi itu menjadikan la uhibbul afilin ayat favorit beliau. Jadi kita paham sekarang kenapa aku tidak suka dengan sesuatu yang terbenam, itu karena ada hubungannya dengan sholat kita. Karena pada saat dimulainya sholat itu, maka pada saat itulah bintang mulai terbenam, pada saat itulah matahari mulai tenggelam, mulai hilang, dan ketika yang besar-besar itu hilang, maka kita mengucapkan kemahabesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah sekarang, pertanyaannya adalah, kenapa sih kok harus membahas la uhibbul afilin gitu ya di awal? Apa hubungannya la uhibbul afilin dengan sharing subuh di bulan Ramadan tahun 2021 Masehi atau 1442 Hijriah ini yang diprakarsai oleh Mbak Nifah ini? Poinnya adalah saya atau kita semua tentu saja kita tidak suka dengan sesuatu yang terbenam atau menghilang. Jadi sharing subuh ini saya anggap atau saya yakin ada sesuatu yang bermanfaat karena akan dibahas Al-Quran. Apakah kita suka sharing subuh ini terbenam atau menghilang? Tentunya kita nggak suka, ya kan? Maka ini adalah sebuah doa juga pada kita supaya sharing subuh ini bisa terus ya, bisa 30 hari full, terus insya Allah kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, apakah setelah Ramadan tahun ini, gara-gara inisiatif dari Mbak Nifah ini, kita akan masih terus melanjutkan sharing subuh seperti ini, bahkan setelah bulan Ramadan. Hanya Allah yang tahu. Kita hanya bisa berdoa supaya Al-Quran ini tetap bisa kita pelajari setiap harinya, setiap paginya. Nah, sekarang sedikit sharing terkait bagaimana caranya supaya sharing subuh Ramadan itu. Ini lebih ke teknis ya. Supaya sharing subuh tahun 2021 ini kita bisa bikin sustainable atau bisa terus terjaga. Itu ada beberapa poin sih, ada beberapa kemungkinan caranya, yaitu teman-teman yang mungkin belum mendaftar ke Mbak Nifah ya sebagai yang ikut sharing itu bisa mendaftar. Itu satu ya, cara yang mudah itu ya. Jadi ikut sharing itu dengan teman-teman yang lain, sama-sama kita sebagai pembelajar Al-Quran atau the student of Al-Quran. Terus cara lainnya adalah ini bisa untuk kita yang sudah daftar maupun yang belum daftar untuk ikutan sharing. Silakan pikirkan satu orang atau beberapa orang yang ingin rekan-rekan usulkan untuk ikutan sharing gitu. Jadi kalau misalnya aku kayaknya nggak sharing dulu deh, tapi aku kenal nih ada seseorang yang ini mestinya bisa ini ikutan sharing. Nah itu diinformasikan aja nomornya ke Mbak Nifah ya, biar nanti dihubungi oleh Mbak Nifah untuk ikutan sharing. Terus cara yang lain lagi adalah teman-teman yang sudah mendapatkan amanah, yang sudah ada di list, atau yang sudah tidak sabar untuk ikut sharing, seperti Mas Ade ya. Nggak tahu Mas Ade ada nggak nih? Ada ya, Mas Ade ada ya. Beliau kayaknya yang paling ingin memastikan bahwa hari ini adalah hari pertama Ramadan. Itu teman-teman bisa bersabar dalam pada saat sharing atau pada saat menjelaskan apa yang ingin teman-teman sampaikan. Jadi misalnya teman-teman sudah menyiapkan materinya 100% gitu, tidak perlu memaksakan untuk dihabisin 100% semuanya pada saat sharing gitu. At a single shot, nggak perlu. Apalagi kalau waktunya memang nggak cukup gitu. Nggak usah terburu-buru. Jadi saat menyajikan materi kita enjoy aja gitu. Sharingnya enjoy, yang dengerin juga insya Allah bisa enjoy. Terus kita coba jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Terus, nah kadang-kadang itu pada saat kita sharing, kadang-kadang muncul banyak contoh yang sebelumnya, sebelumnya nggak terpikirkan,
muncul gitu. Pada saat kita sharing itu muncul. Jadi maka karena ada contoh-contoh baru yang muncul, berarti ada materi yang tentunya belum sempat tersampaikan. Jadi ini saya sambil jawab WA-nya Mbak Nifah. Jadi kita nggak habisin pada single shot karena memang kadang-kadang contoh-contoh yang nggak kita duga itu muncul pada saat kita sharing gitu. Ini untuk teman-teman yang sharing. Jadi dengan cara seperti itu maka masih ada materi yang belum teman-teman sampaikan yang bisa disampaikan di kesempatan berikutnya, di jadwal berikutnya. Kalau misalnya jadwal selama bulan Ramadan udah full, ya berarti minta Mbak Nifah aja untuk dijadwalkan di jadwal setelah Ramadan, itu kan. Nah, pada saat kita kita menunggu jadwal kita selanjutnya, kita bisa menyiapkan materi berikutnya kan. Jadi mungkin surah yang lain atau surah yang belum dibahas teman-teman yang lain bisa kita siapkan untuk kita sharingkan di kesempatan setelah sharing yang pertama. Jadi ini makanya bisa sustain gitu. Bisa sustainable, bisa berkelanjutan. Jadi bisa insya Allah nggak hanya pada saat bulan Ramadan kali ini. Itu saja untuk bagian yang pertama, yaitu sharing ayat favorit ayat ya. Jadi ayat favorit dari Syekh Dr. Akram Nadwi, La Uhibbul Afilin, yang ada di surah Al-An'am tadi. Nah, sekarang kita akan masuki ke bagian kedua. Agenda kedua ini adalah Ramadan ala Ustadz Nukman ya. Ini yang diusulkan Teknifa untuk saya bahas juga di kesempatan kali ini. Jadi sebenarnya materi ini berasal, tadi sudah saya share juga di grup WA dan juga di Telegram juga sudah di-share. Itu adalah materi kira-kira 3 tahun yang lalu ya. Jadi itu untuk pertama kalinya saya pakai Zoom gitu ya. Jadi lumayan mengenal lebih dulu itu sebelum ramai-ramai dipakai di saat pandemi, di saat ada COVID-19 kemarin. Jadi 2018 komunitas sudah menggunakan Zoom yang diperkenalkan oleh Bang Syafiq ya. Saat itu kita sama-sama pakai Zoom. Nah, sekarang karena materinya sudah ada di teman-teman, jadi itu juga bisa dibaca, tapi ada beberapa poin saja yang ingin saya soroti. Yang pertama adalah terkait definisi Ramadan, ya kan? Saya pernah bertanya ke istri saya dan anak-anak saya, bulan Ramadan itu bulan apa? Jawabannya ada 3. Pertama, ada yang jawab bulan puasa. Kedua, ada yang jawabannya bulan sholat tarawih. Ya, nggak salah juga. Terus ada juga yang jawab bulan kelahiran Afan. Nah, Afan ini anak laki-laki saya. Nah, dia memang lahirnya di bulan Ramadan ya. Jadi nggak salah juga jawabannya. Jadi jawaban-jawaban itu, kenapa jawaban itu tidak salah ya? Karena jawaban itu benar. Benarnya kenapa? Karena berdasarkan pengalaman. Jadi pengalaman hidup membuat istri dan anak-anak saya menjawab bahwa bulan Ramadan adalah bulan puasa, bulan sholat tarawih, bulan kelahiran Afan, gitu ya. Nah, itu adalah jawaban berdasarkan pengalaman. Tapi kalau kita sebagai student of Quran, maka panduan hidup kita adalah Al-Quran, ya kan? Ya, kita punya pengalaman, tapi kalau kita berpikir, kita berperilaku, kita merasakan sesuatu, maka pikiran kita, perilaku kita, perasaan kita connect-kan, kita sesuaikan dengan Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana pertanyaan itu dijawab oleh Al-Quran? Pertanyaannya sama, bulan Ramadan itu bulan apa? Ya kan? Jadi
bulan puasa benar, bulan sholat tarawih benar, bulan kelahiran Afwan benar karena panduan hidup yang digunakan hanya pengalaman. Tapi ketika kita sudah belajar Al-Quran, maka jawabannya adalah bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jawabannya ada 5 kalau menurut Al-Quran. Jawaban pertama, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jawaban kedua, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jawaban ketiga dan keempat masih sama. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Baru di jawaban kelima, bulan Ramadan adalah bulan puasa. Dasarnya apa? Ya Al-Baqarah 185. Kita sudah kenal semuanya. Bahkan kita sudah hafal semuanya, ya kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasumhu atau falyasum. Jadi Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an. Bulan diturunkannya Al-Qur'an 1, ya kan? Jawaban pertama itu fihil Qur'an. Hudal linnas, ini nomor 2. Hudal linnas itu petunjuk bagi manusia itu apa? Al-Qur'an, ya kan? Terus bayyinatin minal huda, itu nomor 3. Jadi clear evidence atau bukti yang nyata atas petunjuk itu apa? Al-Qur'an, ya kan? Terus yang nomor 4 Al-Furqan. Al-Furqan apa? Pembeda. Pembeda antara hak dan batil apa? Al-Qur'an lagi. 4. Baru faman syahida minkumus syahra falyasum. Yang kelima baru barang siapa atau siapa saja yang berada di bulan itu maka berpuasalah. Jadi baru jawaban kelima adalah bulan Ramadan adalah bulan puasa. Nah, maka mudah-mudahan dengan pengetahuan ini kita bisa menjawab dengan panduan Al-Quran, ya kan? Kalau jadi jawaban atas pertanyaan bulan Ramadan itu bulan apa, itu sering diulang-ulang oleh Ustadz Numan. Bahkan saya juga beberapa video dari Syekh Dr. Akram Nadwi saya juga menyaksikan. Beliau juga suka mengulang-ulang itu. The month of Ramadan is not the month of fasting, tapi the month of Quran, kan? Ya, the month of fasting benar, tapi itu jawaban nomor 5 gitu. Tapi jawaban nomor 1, 2, 3, 4-nya itu the month of Quran, bulan Al-Quran. Jadi ini juga sekaligus untuk memotivasi kita supaya kita perjuangkan benar ini sharing subuh Ramadan yang isinya Al-Quran, 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 Al-Quran. Karena memang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. By the way, ini sudah jam 6 lebih ya. Saya mau minta izin dulu ke Mbak Nifah nih. Sama ke teman-teman juga semuanya, apakah lanjut atau gimana? Oh, saya sih lanjut, Pak. Ya, teman-teman gimana ya kira-kira ya? Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, siap. Lanjut aja, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke ya, ini kita lanjutkan. Itu kan benar kan? Jadi saya bilang tadi kita nggak ini belum Al-Ikhlas nih. Padahal yang awalnya dicantumin itu Al-Ikhlas, ya kan? Oke, kita berarti masih lanjut. Saya masih itibak sama Ustadz Numan ya, nggak terburu-buru. Jadi ngikutin agenda tadi, ayat la uhibbul afilin udah, terus ini sekarang kita masih di segmen kedua yaitu Ramadan ala Ustadz Numan ya. Segmen kedua yang pertama udah kita bahas, sudah clear ya bahwa Ramadan is the month of Quran. Itu poinnya itu. Yang segmen kedua poin pertama. Nah, sekarang kita masuki segmen kedua masih poin kedua. Nah, poin keduanya adalah bahwa di bulan Ramadan ini kita seakan-akan diperkenalkan kembali kepada Al-Quran. Seakan-akan kita kenalan lagi gitu. Ayat Syahrul Ramadan, ini seperti yang Ustadz Numan bilang, itu kan adanya di surah Al-Baqarah. Nah, surah Al-Baqarah itu pertanyaannya Makkiyah atau Madaniyah, turunnya di Makkah atau di Madinah. Kalau teman-teman punya aplikasi Al-Quran yang salah satu yang sangat direkomendasikan oleh Ustadz Numan yaitu Al-Quran yang ada tafsir dan by word itu, tafsir perkata, itu di daftar isinya selain nama surah di situ ada kayak simbol Ka'bah dan simbol
Masjid Nabawi. Jadi simbol-simbol itu menjadi pertanda apakah surah itu adalah surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Jadi kalau kita, ini saya sekarang lagi melihat daftar isinya aplikasi Al-Quran itu di Al-Baqarah, di bawahnya persis itu ada tulisannya the cow ya, sapi betina, terus di sampingnya the cow itu ada simbol atau icon atau lambang Masjid Nabawi. Yang menunjukkan bahwa surat itu turunnya di Madinah. Jadi surat Madaniyah. Nah, kembali lagi ya, ayat Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran ada di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu turunnya di Madinah. Padahal wahyu pertama itu turun di mana? Wahyu pertama turun di, kita semuanya tahu kan, di Makkah, ya kan? Nah, jaraknya berapa tuh antara wahyu pertama turun, ya kan? Terus sampai ke surat Al-Baqarah lah. Mungkin perlu diteliti lebih lanjut kalau terkait turunnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran al-ayah itu turunnya kapan, itu perlu diteliti lebih lanjut. Tapi ada satu referensi terkait jarak ini ya, kita ngukur jaraknya nih antara ayat pertama turun dengan Al-Baqarah atau surah Madaniyah turun ya. Kalau ayat wahyu pertama turun itu salah satu referensi yang saya pelajari yang menyatakan 10 Agustus tahun 610 Masehi. Jadi 10 Agustus 610 Masehi. Terus berapa tahun jaraknya antara ayat pertama turun ini atau wahyu pertama turun ini dan Rasulullah pertama kali menginjakkan kaki beliau di bumi Madinah. Itu jaraknya adalah 12 tahun. Itu saya juga pelajari dari referensi itu. Artinya apa? Artinya ada selisih waktu 12 tahun ya antara wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq al-ayah, sampai ke Syahrul Ramadan, sampai ke surah-surah Madaniyah. Artinya apa? Artinya ini menegaskan apa yang disampaikan Ustaz Numan tadi, bahwa Al-Quran serasa diperkenalkan kembali. Dulu 12 tahun yang lalu ada ayat pertama yang turun. Terus setelah 12 tahun Allah menyatakan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi kayak kita diingatkan kembali kejadian kira-kira 12 tahun yang lalu. Jadi disinilah mengapa Al-Quran itu di bulan Ramadan ini khususnya seharusnya membuat kita berkenalan kembali dengan Al-Quran. Seharusnya kita menjadi reconnect kembali dengan Al-Quran, terhubung kembali dengan Al-Quran. Dan kata Ustadz, we have to renew our relationship with Al-Quran. Kita harus memperbarui hubungan kita dengan Al-Quran. Almost that you never know it before. Jadi hampir seakan-akan kita nggak pernah mengetahuinya sebelumnya. Hampir seperti kita belum pernah mengenal Al-Quran sebelumnya. Jadi dengan begitu kita akan bisa insya Allah merasakan Al-Quran seperti generasi pertama para sahabat dulu merasakan Al-Quran. Jadi getaran-getaran itu gitu kan. Jadi kalau kita cinta sesuatu tapi nggak ada getaran, itu kan tanda tanya. Kita cinta nggak sih gitu kan? Kok nggak ada getaran gitu kan? Nah, itu pertanyaan yang harus kita ajukan. Setiap kali kita mendengar Al-Quran, setiap kali kita sholat di belakang imam baca Al-Quran, tapi kok nggak ada getaran gitu. Jadi pertanyaannya, kita cinta nggak dengan Al-Quran gitu. Kalau cinta pasti mestinya ada getaran ya. Yang sudah menikah, sudah punya anak, apalagi pasti bisa mengetahui yang dimaksud dengan getaran-getaran itu seperti apa. Nah, ini adalah poin kedua dari segmen kedua ya. Kita kembali diperkenalkan dengan Al-Quran, kembali terhubung dengan Al-Quran, terhubung hati kita ya. Jadi kita merasakan getaran-getaran ayat-ayat Al-Quran itu di hati kita. Kita lanjut sekarang dengan poin yang ketiga, yaitu
apa yang dialami Ustadz Tuman sendiri selama bulan Ramadan, yaitu hafalan Al-Quran beliau. Jadi di bulan-bulan Ramadan itu hafalan Al-Quran beliau naik ya, cukup kenceng. Jadi ini membuat kita berpikir sekarang, kalau teman-teman mungkin sudah ada yang bikin action plan, terus program selama bulan Ramadan harus apa gitu, bikin target untuk diri sendiri. Nah, salah satu target itu yang harus nambah adalah hafalan. Nah, saya juga punya target tambahan hafalan Al-Quran. Kalau sudah hafal 30 juz gimana? Nambah apa? Ya nambah mutqin, ya kan? Jadi makin kuat, makin kenceng hafalannya, plus ya nambah pemahamannya, ya kan? Lebih enak kalau sudah hafal Al-Quran 30 juz, lebih enak gitu, karena bisa milih mau memperdalam ayat mana yang ingin diketahui pesan-pesannya, mukjizatnya, sehingga bisa lebih getaran itu lebih terasa lagi ketika kita membaca Al-Quran. Terus saya tidak tahu situasi atau kondisi teman-teman di sini seperti apa. Apakah ada yang belum hafal Al-Baqarah ayat 185 aja belum hafal? Misalnya kalau ada, ya itu mantap, itu bisa dijadikan target, setidaknya ayat Ramadan hafal gitu. Al-Baqarah ayat 185. Karena cuma 6 baris kan. Tapi kalau misalnya 6 baris itu sudah hafal, ayat Ramadan itu Al-Baqarah 185 sudah hafal, ya bisa ditambah aja satu halaman itu. Kalau di Mushaf Madinah ada di halaman 28, ya kan? Itu satu halaman, ya kan? Dihafalkan satu halaman yang berisi ayat ayat Ramadan. Kalau misalnya sudah hafal satu halaman, ya udah berarti tinggal nambah 19 halaman sehingga menjadi 1 juz kan. Jadi 20 halaman 1 juz, yaitu juz 2. Atau kalau juz 2 sudah hafal, ya tinggal nambah lagi. Juz pertamanya hafalin sekalian kalau belum, ya kan. Kalau misalnya sudah hafal lagi, ya tinggal nambah 8 halaman di juz 3. Jadi komplit sudah Al-Baqarah. Juz 1, juz 2 ditambah juz 3, 8 halaman dari juz 3. Sehingga bisa hafal Al-Baqarah full. Kalau nggak bisa Ramadan ini, bisa juga untuk target Ramadan tahun depan atau target setelah Ramadan, supaya kita ingin tetap berinteraksi dengan Al-Quran, ingin tetap merasakan Al-Quran, ya kan? Jadi itu bisa menjadi target kita. Terus yang juga ini masih poin ketiga, yang juga selain hafalan itu itikaf ya. Mungkin yang belum pernah itikaf bisa mencoba, yang belum pernah full bisa mencoba full, yang belum pernah sama sekali bisa icip-icip gitu. Dan itu insya Allah membawa pengalaman yang tersendiri. Terus yang juga tidak kalah pentingnya adalah review and reflection. Artinya meninjau kembali dan merenungkan. Nah, khusus untuk yang ini, Ustadz bilang nih, I really enjoy it ya. Artinya sangat-sangat menyukai yang satu ini. Artinya tadabbur. Tadabbur itu lebih Ustadz sukai. Meskipun hafalan tadi ya, tahfidz ya, tadarus juga ya, itu juga dilakukan. Jadi ada kuantitasnya, ada kualitasnya. Tapi yang lebih diutamakan adalah mentadaburi, merenungkan isi Al-Quran. Tapi sih kalau ingin memanfaatkan bulan ini, saya pribadi sih tetap dua-duanya ya. Jadi kuantitasnya tetap kita kejar, tapi kualitas juga kita kejar ya. Karena kita tidak boleh lupa bahwa meskipun kita ingin, mungkin ada yang punya target minimal khatam 30 juz gitu, atau minimal khatam 2 kali misalnya, atau mungkin lebih gitu. Itu target kuantitas, is okay gitu. Tapi kita mesti ingat bahwa yang selalu diulang-ulang di Al-Quran adalah afala ta'qilun, afala tadabbarun, ya kan? Afala tafakkarun. Jadi apakah kamu tidak memikirkan Al-Quran? Apakah kamu tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah kamu tidak merenungkan isi Al-Quran? Itu yang diulang-ulang di Al-Quran. Jadi bukan afala
apakah kamu tidak menghafalkan Al-Quran? Apakah kamu tidak tadarus Al-Quran? Tidak ada pertanyaan seperti itu di Al-Quran. Tapi yang pertanyaan yang diulang-ulang di Al-Quran adalah afala tafakkarun, afala tadabbarun, afala taqilun gitu kan. Apakah kamu tidak merenungkan, tidak memikirkan isi Al-Quran? Jadi itu yang ya kenapa Ustadz bilang I really enjoy it, karena itu memang yang diharapkan oleh Al-Quran untuk kita lakukan terhadap Al-Quran. Itu adalah poin ketiga tentang apa yang mestinya meningkat selama di bulan Ramadan. Ada hafalan, terus ada hal-hal yang mungkin belum pernah kita lakukan seperti itikaf tadi, dan juga review and reflection ya, mentadaburi, merenungkan, memikirkan isi kandungan Al-Quran. Kita sekarang masuk ke poin keempat, masih di segmen yang kedua, tentang memanage atau mengelola kualitas dan kuantitas. Ini sebenarnya sudah sedikit disinggung di bagian yang ketiga, tapi di sini ada penegasan dari Ustadz Numan bahwa this month of Ramadan is really about quality, not quantity. Jadi memang kualitas ini yang lebih diutamakan. Jadi saya pernah mikir juga gitu ya, gara-gara ada yang ngejar kuantitas, ada yang ngejar kualitas gitu kan. Saya lihat ini gimana nih ceritanya nih, apakah salah khatam, misalnya harus khatam sekali atau 2 kali atau 3 kali gitu kan. Akhirnya saya ketemu dengan sebuah hadis riwayat Abu Daud nomor 1187 yang ini sanadnya sahih ya. Jadi misalnya nih ada orang bilang, alhamdulillah ya saya 3 hari pertama Ramadan nih, ini hari pertama ya, besok hari kedua, terus besoknya hari ketiga. 3 hari pertama Ramadan ini saya sudah khatam 30 juz misalnya. Nah itu pernyataan itu Quran dalam 3 hari itu merenungkannya kapan gitu kan, memikirkan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran kapan gitu. Jadi pertanyaannya seperti itu. Dan itu dikhawatirkan justru menyalahi sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi. Riwayat Abu Daud nomor 1187. Haddatsana Nuh bin Habib, telah menceritakan kepada kami Nuh bin Habib. Akhbarona Abdur Razzaq, telah mengabarkan kepada kami Abdur Razzaq. Akhbarona Ma'mar, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar. An Simak bin Al-Fadl, dari Simak bin Al-Fadl. An Wahb bin Munabbih, dari Wahab bin Munabbih. An Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amru. Annahu sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi kam yuqra'ul Qur'an, berapa lamakah Al-Qur'an dibaca, maksudnya hingga khatam. Qala fi arba'ina yauman, beliau bersabda dalam jangka waktu 40 hari. Itu jawaban pertama Rasulullah. Tapi terus tsumma qala fi syahrin, kemudian beliau bersabda dalam jangka waktu 1 bulan. Itu jawaban kedua. Jadi Rasulullah SAW khatam dalam 1 bulan. Jadi 1 hari 1 juz. Tsumma qala fi aishrin, kemudian beliau bersabda dalam jangka waktu 20 hari. Tsumma qala fi khamsa ashrah, kemudian beliau bersabda dalam jangka waktu 15 hari. Tsumma qala fi ashrin, kemudian beliau bersabda dalam jangka waktu 10 hari. Tsumma qala fi sab'in lam yanzil min sab'in, kemudian beliau bersabda dalam jangka waktu 7 hari dan tidak kurang dari 7 hari. Jadi ini tergantung kita masing-masing ya. Kita tidak bisa memaksakan juga kualitas bacaan kita, kualitas pemahaman kita, kualitas bahasa Arab kita bisa mengukur sendiri masing-masing. Tapi yang paling top of the top pun ya, ini kalau mengikuti apa kata Nabi SAW, tsumma qala fi sab'in lam yanzil min sab'in. Jadi dalam jangka waktu 7 hari dan tidak kurang dari 7 hari. Jadi kalau ada yang khatamnya lebih cepat dari itu, mungkin ya bisa kita ingatkan pelan-pelan ya, jangan di ini juga gitu. Jangan dimusuhi juga gitu. Tapi mungkin kita menjadi sahabat beliau, ngobrol-ngobrol gitu kan, terus buka bersama dan sebagainya lah. Terus begitu dia sudah
nyaman dengan kita, baru kita bilangin pelan-pelan. Ini saya kok ketemu hadis ini ya, apa namanya, Rasulullah itu pernah berpesan khatam Quran itu atau baca Quran 30 juz itu dalam jangka waktu sekian gitu kan, tapi terakhirnya 7 hari dan tidak kurang dari 7 hari. Jadi ini bisa menjadi dakwah kita juga supaya mungkin orang-orang yang terlalu kan kita juga ada ayat la taghlu fi dinikum gitu kan, jangan la taghlu fi dinikum. Jadi berlebih-lebihan dalam agama gitu. Saya bisa khatam 30 juz dalam itu ya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kayak proklamasi gitu kan. Nah, itu juga nggak benar juga gitu karena kita beragama sudah ada aturannya. Jadi ada 2 kata kunci dari Ustadz Numan, yaitu reflektif dan enjoying. Artinya Ustadz memilih untuk membaca Al-Quran sambil melakukan perenungan dan sambil menikmati. Jadi merenungkan, terus menikmati, ini jadi kunci ini. Jadi kalau kita baca Quran terus nggak ada renungannya, kita baca Quran nggak bisa menikmatinya, nah ini pertanyaan gitu. Ya, kita mencintai sesuatu kan pasti kita menikmati apa yang kita cintai kan. Tadi kita sudah bicara tentang cinta dengan getaran-getarannya. Nah, cinta itu ada getaran-getaran, ada juga perasaan nikmat itu ada. Merenung itu juga ada. Jadi itu poin keempat ya. Poin keempat dari segmen kedua yaitu tentang managing quality and quantity. Jadi kuantitas oke, tapi ada batasannya. Jangan sampai kalau misalnya teman-teman ada yang sudah hafal 30 juz, terus bahasa Arabnya juga mantap gitu ya. Itu ini perlu saya ingatkan hadis ini bahwa Rasulullah sendiri sudah pernah bilang tumaqala fi sab'in lam yanzil min sab'in. Jadi dalam waktu 7 hari dan tidak kurang dari 7 hari. Sekarang kita masuki ke poin kelima di masih segmen kedua, yaitu tentang produktivitas. Jadi Ustadz Toman kan memang sudah biasa berkunjung ke berbagai belahan bumi ya, ke berbagai negara, ke berbagai benua, dan beliau mengamati bahwa di negara-negara Muslim itu bulan puasa itu disiasati dengan cara umat Islamnya bergadang sampai subuh gitu. Lalu habis sholat subuh itu tidur sampai asar. Jadi praktis puasanya ya mulai pada asar itu. Jadi puasa itu mulai mungkin jam 4 gitu ya, jam 4 sampai jam puasanya cuma 2 jam itu. Jadi kok kayak takut amat gitu kan, kalau nggak kuat puasa gitu. Jadi ini sesuatu fenomena yang agak aneh dan agak lucu juga sebenarnya. Jadi ini jenis ketakutan yang keliru nih, takut nggak kuat puasa nih sesuatu yang keliru. Harusnya takut itu jangan takut nggak kuat puasa, tapi harusnya takut itu ya takut nggak bisa memanfaatkan momentum puasa ini untuk lebih dekat kepada Allah, untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Itu yang harus lebih kita takutkan lagi gitu. Bukan kita takut nggak kuat puasa, bukan itu. Harusnya takut itu ya takut tidak bisa lebih produktif di bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ya produktif dalam segala hal ya. Jadi kalau saya pernah share, kita puasa kan nggak makan siang. Jadi istirahat siang kan berarti bisa dimanfaatkan untuk kerja juga gitu. Jadi di dunia pekerjaan kita lebih produktif. Terus di dunia spiritual ya terkait dengan kecintaan kita kepada Al-Quran itu juga lebih produktif gitu. Lebih ada ayat yang hafalan baru gitu kan. Terus jumlah yang kita baca juga bertambah, kuantitasnya bertambah, insya Allah pahalanya juga bertambah dan seterusnya. Itu poin kelima ya, poin kelima dari segmen yang kedua tentang produktivitas. Nah sekarang kita masuk ke poin yang keenam, yaitu tentang ini sesuatu yang ini salah satu favorit saya ini karena saya menyimpan pertanyaan ini agak lama waktu itu. Sudah nyari ke Ustadz ini, ke Kiai ini, ke Syekh ini dan sebagainya, nggak ketemu jawabannya, masih belum ketemu. Tapi malah jawabannya ada di salah satu lecture Ustadz Numan ini. Insya Allah akan saya ceritakan. Ini tentang tahajud ya, tentang Qiyamul Lail.
Tapi sebelumnya saya mau cek dulu nih ke teman-teman, siapa yang pernah sholat isya di masjid dan jadi makmum. Ya, mungkin semua kita pernah merasakan ya, semuanya sudah pernah sholat isyanya di masjid dan menjadi makmum. Nah, pernahkah teman-teman mencoba menikmati ya, enjoy membaca Fatihah di rakaat ketiga? Terus pada saat kita mencoba menikmati itu, pada saat kita masih nyampe di misalnya ihdinas siratal mustaqim, sambil kita mohon petunjuk ya, ihdinas siratal mustaqim, tahu-tahu Allahu Akbar loh, imamnya udah rukuk gitu. Pernah nggak mengalami seperti itu? Jadi kita sholat isya di masjid, kita jadi makmum, terus pas rakaat ketiganya kita ingin menikmati Al-Fatihah, tapi baru nyampe ihdinas siratal mustaqim atau mungkin sebelum itu tahu-tahu udah rukuk gitu, udah Allahu Akbar gitu kan. Nah, jadi itu pernah membuat saya berpikir gitu. Jadi Al-Fatihah dibaca di 4 rakaat, tapi biasanya di berbagai masjid juga ya, tidak cuma satu imam, tapi banyak imam juga di banyak masjid juga, itu Fatihah di rakaat ketiga itu jadi lebih pendek gitu durasinya dibandingkan Fatihah yang dibaca imam di rakaat pertama dan kedua. Dalam hati saya, kalau misalnya imam baca Fatihah di rakaat pertama dan kedua seperti ini, dalam hati saya nih, dalam hati saya berarti nanti Fatihah ketiga kira-kira kan panjangnya seperti itu kira-kira kan, karena kita ngikutin bacaan imam seperti itu kan. Jadi kita coba memperlakukan Al-Fatihah di rakaat ketiga seperti Al-Fatihah imam itu di rakaat pertama dan rakaat kedua gitu kan. Tapi ternyata ihdinas siratal atau baru nyampe Maliki Yaumiddin mungkin, tahu-tahu udah rukuk gitu. Nah, jadi ini pernah membuat saya bertanya-tanya gitu. Apakah memang ada hadis misalnya ya, atau fikih mungkin ya, yang menjelaskan atau bisa menjawab atau menerangkan apakah Fatihah di rakaat ketiga dan keempat itu memang lebih cepat daripada Fatihah di rakaat pertama dan rakaat kedua gitu. Karena pengalaman jadi makmum sholat isya di berbagai masjid ternyata beda gitu. Rakaat ketiga, empat itu lebih cepat Al-Fatihahnya dibandingkan rakaat pertama dan kedua. Nah, jadi saya tanya ke Ustadz ini, sana, sini, terus akhirnya ada satu teman saya di pondok, salah satu pondok itu, dia pimpinan pondok, dia gurunya para penghafal Al-Quran, dan dia menasihati saya, udah pokoknya kamu Fatihah yang lengkap aja pokoknya. Gimana caranya kamu lengkap, jangan sampai kamu tertinggal, itu aja. Ya udah gitu kan. Ya pokoknya berarti kalau saya udah kenal imamnya, berarti nanti rakaat ketiganya akan cepat ya, berarti saya baca Al-Fatihahnya lebih cepat gitu. Agak kurang bisa menikmati sih, cuman ya pokoknya jangan sampai Al-Fatihahnya nggak komplit gitu. Ibundanya kitab gitu kan. Jadi kalau dibaca cepat tuh rasanya kok seperti tidak menghormati ibu Quran gitu kan. Itu menurut saya. Tapi terus akhirnya ya saya tanya sepeda lebih cepat. Nah, setelah pengembaraan petualangan mencari jawaban itu, akhirnya suatu malam saya ketemu kayak this is it gitu, kayak menemukan ini dia jawabannya. Jadi pada saat ini di salah satu lecture Ustadz Noman, beliau bilang Quran surat Al-Muzammil surat ke-73 ayat 4, waratil Qur'ana tartila, ayat itu adalah ayat tentang sholat tahajud, kata Ustadz begitu. Jadi ayat ini memang kalau kita pelajari keseluruhan surahnya, kalau kita misalnya kita buka Bayyinah TV terus kita pelajari mulai dari ayat pertama ya, itu ya memang nuansanya sudah konteksnya sudah konteks Qiyamul Lail gitu, bangun malam memang. Apalagi ini surat Al-Muzammil gitu kan.
Jadi waratilil Qur'ana tartila adalah ayat tentang sholat tahajud yang seketika itu juga menyadarkan saya bahwa kalau mau menikmati yang benar-benar enjoy, benar-benar merenungi, benar-benar sambil ya pokoknya kita puas-puaskan gitu, getaran-getaran itu kita rasakan gitu kan. Itu ya tahajud gitu. Bangun malam, sholat tahajud, dari situlah kita bisa merasakan. Makanya nggak ada target bahwa kalau sholat-sholat yang biasa, apalagi kita jadi makmum, itu ya kalau kita yang jadi imam atau kita sholatnya misalnya karena hujan deras banget gitu, terus kita sholat di rumah bersama anak-anak gitu, itu ya kita bisa mengatur sendiri gitu. Tapi kalau enggak, ya kita harus paham bahwa waratil Qur'ana tartila itu adalah ayat tentang sholat tahajud. Ini udah langsung membuat saya puas gitu, 100% puas. Ya Allah, luar biasa. Ya kalau saya ingin menikmati benar-benar, merasakan getaran benar-benar, ya jangan lepas sholat malamnya gitu. Sebenarnya poinnya seperti itu. Tapi ini sudah 6:30 nih. Saya kembalikan dulu nih ke Pemrakarsa Teknifa. Gimana nih? Oh, saya mah lanjut sih, Pak. Karena takut banyak yang, apalagi kalau yang di waktu Indonesia Timur dan Timur Jauh gitu kan, waktu Indonesia Timur Tengah gitu kan, apa namanya, udah mulai mau harus masuk kerja mungkin. Biasa sih. Ini sebenarnya moderatornya mau saya serahkan ke Mas Demsi nih. Oh gitu. Iya, Mas Tuh Demsi. di Mas Rida tuh sudah jam 8 itu. Oh, masih ada 30 di menit Makassar. Oh, oke. Masih ada 30 menit lagi, Pak. Kalau di sini 30 menit jam 7, berarti di daerah Makassar jam 8. Oh, oke. Jadi bisa lanjut setengah jam lagi. Oke. Wah, ini mantap nih ya, puasa hari pertama langsung 1,5 jam. Targetnya padahal saya cuma setengah jam nih. Oke. Oke, kita ini demi Allah ini masih di segmen kedua ya. Jadi kita belum masuk ke Al-Ikhlas nih. Tapi nggak apa-apa ya. Ini kita tuntaskan satu lagi. Satu aja lah. Ini yang ketujuh, poin ketujuh dari segmen yang kedua. Itu nasihat yang luar biasa dari Ustadz Numan, yaitu bahwa puasa itu berat ya. Puasa itu tough ya. Puasa itu berat. Terus kan orang-orang pada ini ya, kayak mungkin ada yang ketakutan sendirilah, ada yang mungkin cari konsumsi herbal ini, herbal itu, atau vitamin ini. Ya itu bagus sih, nggak apa-apa tetap ini. Tapi artinya jangan sampai lupa la haula wala quwata illa billah gitu kan. Segala daya kekuatan itu hanya berasal dari Allah gitu. Jadi bukan dari situ. Kalau itu sebagai sebuah usaha sih oke, nggak ada masalah. Cuman yang menarik poinnya adalah ini ayat yang luar biasa. Ini kan juga satu ayat yang ada di rangkaian ayat puasa, ya kan? Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, ya kan? Nah, itu benar-benar menyadarkan saya sekali ya waktu Ustadz membahas ini, karena orang-orang menganggap puasa itu berat, padahal Allah sendiri menginginkan sesuatu yang ringan untuk kita, ya kan? Menurut Ustadz Numan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, karena ada di surat Al-Baqarah ayat 185, ini bukanlah pernyataan yang berlaku secara umum atau universal statement, tapi dimaksudkan secara khusus dalam bulan Ramadan. Jadi Allah mengendaki kemudahan, walaupun ini 30 hari, terus puasa gitu kan, nggak ada asupan sampai nanti beduk maghrib gitu, tapi Allah mengendaki kemudahan. Terus sampai 2 kali lagi, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra gitu. Allah tidak mengendaki kesulitan. Ini kan luar biasa, di Al-Qur'an ada satu kalimat, ada pernyataan yang diulang 2 kali, yang satu dalam bentuk positif, yang satu dalam bentuk menegasikan gitu kan. Tapi semuanya sama-sama mengerucut pada keinginan Allah sendiri bahwa ini adalah mudah. Jadi kita bisa merasakan ini kalau
puasa, kita bisa merasakan kalau kita puasa di luar Ramadan, ya kan? Kalau di Ramadan tuh puasa memang kita bisa merasakan itu memang mudah gitu. Beda banget gitu. Kalau kita puasa di bulan selain Ramadan itu lebih sulit ya, lebih butuh effort. Itu poin ke-7. Jadi ini sebenarnya lebih ke dakwah untuk teman-teman atau siapapun yang menganggap bahwa berat gitu kan, bahwa aduh 30 hari, aduh 1 hari penuh gitu kan. Itu nonsens gitu ya. Kalau kita berpedoman pada Al-Qur'an, yuridu wahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bukan itu yang diinginkan Allah, maka ketika Allah tidak menginginkan kita sulit, ketika Allah menginginkan itu mudah, maka akan jadi mudahlah puasa ini gitu. Tidak akan sulit puasa ini. Itu poin ke-7 ya, poin ke-7. Dan saya kira untuk segmen kedua Ramadan ala Ustadz Numan bisa kita sudahi ya, bisa selesai sampai di sini. Terus kita sekarang masuk ke segmen ketiga. Nah ini yang benerannya nih, yang setelah 1 jam baru masuk nih, setelah 1 jam lewat baru masuk ke Al-Ikhlas ya, ke yang agenda yang utama, agenda yang seharusnya ya, yang seharusnya dijadwal di rencana semula. Baiklah, kita masuk ke Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, sebelum kita masuk ke Al-Ikhlas, mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar Divine Speech atau ada bukunya, ada juga videonya, ada juga VOB ya. Kalau yang sudah ikut Voice of Bayyinah, grup WhatsApp itu juga sudah membahas Divine Speech. Itu teman-teman sudah belajar tentang tinjauan makro dan tinjauan mikro ya. Jadi tinjauan makro adalah kita melihat surat itu dari kayak kita pakai drone gitu ya. Kita pakai drone, kita naik ke atas gitu, kita jepret atau kita ambil gambarnya dari atas. Kalau tinjauan mikro kita masuk ke Al-Ikhlasnya masing-masing ayatnya, Qul huwa Allahu ahad gitu kan. Itu masuk ke kata demi kata di surat Al-Ikhlas, itu tinjauan mikro. Tapi kalau kita ngelihat Al-Ikhlas dari atas gitu, itu tinjauan makro. Jadi Ustadz biasanya memulai dengan tinjauan makro dulu. Jadi sebelum kita masuk ke Al-Ikhlas, kita kunjungi dulu surah sebelumnya ya, surah Al-Lahab. Dan sebelumnya kan surat Tabat Yada itu kan, Al-Lahab atau Al-Masad. Dan ini membuat saya takjub ya, makin takjub dengan surat Al-Ikhlas. Kita tahu surat Al-Ikhlas itu dahsyat sekali ya. Nanti kita akan bahas bahwa surat Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Sepertiga itu kan luar biasa kan, 10 juz berarti kan. Timbangannya kan sama dengan 10 juz. Itu saking dahsyatnya itu sampai ujung dari Al-Lahab aja ngikutin Al-Ikhlas gitu. Ya kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita teman-teman perhatikan, ini terutama untuk yang teman-teman yang suka puisi, atau kalau di Barat itu ada Profesor Raymond Ferrin yang pakar puisi, pakar bahasa Arab klasik, sampai ke puisi-puisi Arab, sampai akhirnya dia berpikir, daripada aku mempelajari puisi Arab, mending aku mempelajari kitab suci sekalian gitu kan. Akhirnya beliau mempelajari Al-Quran, dan dari situlah beliau masuk Islam gitu kan. Yaitu beliau paling jago untuk menerangkan masalah ini. Kalau teman-teman lihat surat sebelum Al-Ikhlas, surat Al-Lahab atau Al-Masad, itu kan tabat yada abi lahabi wa tabb, ya kan, ma'aghna anhu maluhu wa makasab, kan, sayasla naron dzata lahab, lagi, wa imra'atu hammalatal hatab, lagi kan, fi jidha hablum mim masad. Nah, terakhirnya luar biasa kan. Terakhirnya qalqalahnya dal. Padahal sebelumnya qalqalah semua tapi bak semua. Tabat yada abi wa tabb ma'aghna anhu maluhu wa makasab, sayasla naron dzata lahab, wa imra'atu hammalatal hatab, fi jidha. Terakhirnya hablum masad. Kenapa de?
Luar biasa kan? Al-Ikhlas apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini saja sudah membuat saya takjub gitu. Sudah membuat saya waduh berkunang-kunang ya. Karena ini luar biasa sekali Al-Ikhlas ini. Sampai surah sebelumnya Al-Lahab atau Al-Masad sebelum masuk ke Al-Ikhlas itu ada perubahan rima akhir dari ba berubah rima akhirnya menjadi dal. Jadi sesuatu yang itu aja udah luar biasa dari sisi tinjauan struktur ya, tinjauan struktur dari ayat-ayat sebelum masuk ke Al-Ikhlas. Nah, di Bayyinah TV, di BTV, memang pada saat kita masuk ke materi Al-Ikhlas, memang Ustadz memang membahas Al-Masad ini dulu ya, Al-Lahab atau Al-Masad ini lebih dulu. Tapi ini masuk ke pembahasan Al-Ikhlas. Tapi merupakan tinjauan makro. Tujuannya bukan untuk mengambil haknya Mbak Wisti ya. Nah, ini kan kalau nggak salah di jadwal itu ada Mbak Wisti yang mengambil surah Al-Lahab. Tapi itu bahasanya pasti ada lagi nanti lebih tajam lagi, lebih mantap lagi nanti kita ikuti pada saat saya juga akan menjadi pendengar, akan menyimak insya Allah pembahasan dari Mbak Wisti. Tapi karena Ustadz di materi Al-Ikhlas ini membahas tinjauan makronya, sehingga akhirnya membahas Al-Masad ya, kita bahas dulu struktur surah Al-Lahab itu. Nah, kalau ditinjau dari strukturnya, surah Al-Lahab itu ada bagian paruh pertama dan paruh kedua. Jadi surat Al-Masad atau surat Al-Lahab itu bisa kita bagi dua. Paruh pertama, paruh kedua. Loh, kok dibagi dua? Kan 5 ayat. Berarti yang ada ayat yang tengah itu setengah-setengah gitu. Nah, coba kita lihat ya. Kan 5 ayat kan. Ayat pertama tabat yada abil habi wa tab, 2 ma aghna anhu maluhu wa makasab, ayat ketiga sasna naron datal hab, 4 lamratu hamalatal hatab, 5 fi jidha hablum mim masad. Strukturnya ada paruh pertama, ada paruh kedua meskipun hanya 5 ayat. Nah, apa penjelasan kenapa ada paruh pertama dengan paruh kedua ini? Paruh pertama adalah berhubungan dengan Abu Lahab. Paruh kedua berhubungan dengan istrinya. Nah, sekarang kita lihat tabat yada Abu Lahab wa tab. Itu sudah jelas kan ada Abu Lahab di situ. Terus di ayat ketiga itu ada sayas la naron dha ta lahab. Artinya kelak dia Abu Lahab akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Atau dalam hal ini maksudnya adalah neraka. Lalu di ayat selanjutnya, setelah ayat ketiga ini, di ayat keempat, di awalnya ayat keempat, ada kata-kata apa? Wa mro'atuhu. Wa mro'atuhu artinya apa? Dan istrinya juga. Istrinya Abu Lahab juga. Artinya istrinya Abu Lahab juga akan masuk ke dalam api yang bergejolak atau neraka. Nah, sekarang kita lihat. Tadi kan 5 ayat kok paruh pertama ada paruh kedua gitu kan. Yasla di ayat ketiga, saya sela naron. Yasla di ayat ketiga itu adalah fi'il atau verb atau kata kerja, ya kan? Seperti yang terdapat di innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa yaslawna sa'ira. Surat An-Nisa surat keempat ayat ke-10. Wa sayas launa. Yasla di ayat Yasla, kata Yasla di ayat ketiga dari surat Al-Lahab itu adalah juga Yasla yang ada di surat An-Nisa ayat 10 itu. Yasla artinya akan dibakar. Jadi di ayat keempat, terus di ayat keempat tadi ada wa mro'atuhu atau wa imro'atuhu, ya kan? Dari segi bahasa, imro'atuhu adalah juga menjadi subjek atau pelaku dari kata kerja di ayat ketiga. Maka ayat ketiga ini separuhnya Abu Lahab, separuhnya lagi adalah istrinya. Itu penjelasannya. Mengapa walaupun turun 5 ayat,
paruh pertamanya adalah Abu Lahab, paruh keduanya adalah istrinya. Karena saya selanaron dzata lahab di ayat ketiga itu, subjeknya ada dua. Subjeknya ada Abu Lahab dan istrinya. Jadi itu adalah penjelasan tentang struktur dari Al-Lahab. Ada paruh pertama Abu Lahab dan paruh kedua adalah istrinya. Terus yang menarik lagi di surat Al-Lahab adalah adanya simetri. Di awal surah disebutkan bagian tubuh dari Abu Lahab. Kedua tangannya. Tabat yada Abi Lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi ada bagian tubuh yang disebutkan. Dan benar-benar binasa dia. Binasa kedua tangannya. Dan sebagai akibatnya dia meninggal, ya kan. Abu Lahab meninggal, dia benar-benar akan binasa. Dia benar-benar binasa. Itu di awal surah. Di akhir surah disebut lagi bagian tubuh dari Abu Lahab. Fi jidha hablum mim masad. Disebut bagian tubuh lagi. Di lehernya ada tali dari sabut ada tali dari sabut. Di lehernya, ini bagian tubuh. Jadi ada bagian tubuh di awal surat, ada bagian tubuh di akhir surat. Di ayat pertama, tangannya dibinasakan sehingga Abu Lahab binasa. Di ayat kelima, ayat terakhir, lehernya dibinasakan sehingga istrinya binasa. Ya kan, paruh pertama adalah tentang Abu Lahab, paruh kedua tentang istrinya, ya kan. Tapi ada simetri. Simetrinya yaitu di ayat pertama, bagian tubuh disebut, yaitu kedua tangan. Terus di ayat kelima, ada bagian tubuh, yaitu leher yang disebut. Terus di ayat kedua, disebutkan bahwa kekayaannya nggak guna. Kekayaan Abu Lahab itu nggak ada gunanya. Untuk meraih kekayaan itu, di ayat keempat disebutkan bahwa istrinya harus bekerja. Hammalatal hatab itu menunjukkan pekerjaan atau effort, usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kekayaan. Jadi ini ada simetri. Jadi yang ayat pertama, simetri dengan ayat kelima, ada bagian tubuh yang disebut. Terus ayat kedua, simetri dengan ayat keempat, karena mengupas tentang kekayaan dan cara untuk memperoleh kekayaan. Dan persis di tengahnya, di ayat ketiga, Abu Lahab dan istrinya dipastikan akan masuk neraka. Semoga kita dijauhkan dari kebinasaan seperti mereka, ya, seperti suami istri Abu Lahab ini. Dan semoga kita juga dijauhkan dari harta yang tidak ada gunanya. Dan semoga kita juga dijauhkan dari bekerja yang bukan dalam kerangka ibadah kepadanya. Dan akhirnya tentu saja semoga kita dijauhkan dari api neraka. Jadi ada simetri. Ada simetri bagian tubuh di ayat 1 dan 5. Ada simetri kekayaan dan cara memperolehnya di ayat 2 dan 4. Serta kepastian masuk neraka ada di tengah, yaitu di ayat yang ketiga. Itu poin kedua, ya. Poin kedua dari segmen ketiga Al-Ikhlas, tapi kita masih membahas tinjauan makro dan kita bahas surah sebelum Al-Ikhlas. Yang pertama tadi tentang apa? Yang pertama tadi tentang paruh pertama, paruh kedua, ya. Paruh pertama Abu Lahab, paruh kedua adalah istrinya. Terus yang poin kedua adalah simetri. 1 dengan 5, 2 dengan 4, dan ketiga adalah kepastian masuk neraka. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu hubungan antara Al-Lahab dan Al-Ikhlas. Nah, ini menarik ini. Ini salah satu favorit saya ini. Apa hubungannya antara surah Al-Lahab atau surat Al-Masad dengan surat Al-Ikhlas? Hubungannya adalah bahwa Allah tidak butuh siapapun, tapi siapapun butuh Allah. Jadi kita melihat ada transisi di sini. Transisi dari Al-Lahab, ya kan, surat Al-Lahab atau Al-Masad menuju ke Al-Ikhlas. Transisi dari manusia, si Abu Lahab tadi, yang berpikir bahwa uangnya, statusnya, membuatnya independen, sehingga dia merasa tidak butuh Allah, ya kan. Maka Allah mengoreksinya dengan mengatakan, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, bahwa yang sungguh-sungguh ghani,
yang sungguh-sungguh kaya hanyalah Allah. Siapapun akan bergantung kepada Allah. Maka di Al-Ikhlas, Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Maka itulah keindahan transisi dari surah Al-Ahzab ke surah Al-Ikhlas. Dari sosok makhluk yang sombong gitu ya, yang harta kekayaannya, kedudukannya, segala yang dia miliki, dia merasa tidak butuh Allah, ke Al-Ikhlas, di mana di Al-Ikhlas kita mengetahui ada Allah As-Somad, Allah sebagai tempat bergantung. Itu adalah poin ketiga ya, dari segmen ketiga Al-Ikhlas. Jadi kita sudah mulai masuk ke Al-Ikhlas nih berarti. Sudah kita bahas hubungan antara Al-Ahzab dan Al-Ikhlas. Nah sekarang kita benar-benar poin keempat, sekarang kita benar-benar masuk ke Al-Ikhlasnya itu sendiri. Yaitu dimulai dengan beberapa hadis yang dibahas oleh Ustadz Nu'man tentang Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas adalah ringkasan dari keseluruhan agama. Jadi kalau mau bikin summary Al-Quran ya sepertiganya kan, itu sudah bisa menjadi summary dari Al-Quran. Memang ada hadis yang masih diperdebatkan ya, apakah sahih atau tidak. Ya, ini hadis yang menyatakan bahwa 7 lapis langit dan 7 lapis bumi didirikan atas qul huwallahu ahad. Seakan-akan alasan langit dan bumi itu adalah qul huwallahu ahad. Langit dan bumi tidak lagi ada. Tapi itu adalah realitas yang luar biasa dari qul Ustadz bilang the grand surah of Al-Quran, atau the grand surah of the Quran. Membaca kulhu atau Al-Ikhlas sama saja dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kalau ini hadisnya sahih ya. Kalau yang ini sepertiga ini banyak ya. Saya sudah cek juga di beberapa hadis sahih. Memang ini ditemukan di mana-mana gitu. Bahwa Al-Ikhlas adalah sama dengan sepertiga Al-Quran. Semuanya adalah authentic narration ya. Semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Dan para sahabat juga menunjukkan kecintaan mereka terhadap surah ini. Nah, saya punya sedikit kontemplasi ya, merenung sendiri gitu ya. Kalau melihat umat gitu, kenapa sepertinya ya umat ini kok tidak terhubung dengan Al-Quran gitu. Kenyataan bahwa umat pesan-pesan Al-Quran itu seperti apa gitu. Nah ini ternyata dijawab oleh Ustadz Nu'man ya. Kondisi umat seperti itu memang tidak terjadi dalam semalam atau ujuk-ujuk gitu. Tahu-tahu seperti itu. Jadi menurut pendapat Ustadz, kita ini terbiasa oleh pendidikan di mana kita cukup misalnya, kita secara umum ya, mungkin bukan kita yang hadir di sini, tapi kita mencoba melebur dengan masyarakat Indonesia lah secara umum. Jadi seakan-akan kita ini merasa cukup dengan menghafal beberapa surah pendek gitu kan, supaya bisa sholat gitu kan. Termasuk juga tentunya surat-surat KAI, ya kan. KAI itu bukan kereta api Indonesia, tapi 3 surat terpendek dalam Al-Quran, ya kan. Al-Kautsar, Al-Asr, Al-Ikhlas. Jadilah KAI. Yang paling pendek adalah Al-Kautsar, paling pendek kedua adalah Al-Asr, paling pendek ketiga adalah Al-Ikhlas. Jadi Al-Ikhlas ini yang sedang kita bahas adalah surat terpendek nomor 3. Setelah Al-Kautsar dan Al-Asr. Jadi ini sering jadi langganan nih kalau kita lagi terburu-buru, wah udah pasti langsung, wah ini langsung aja nih, KAI aja nih. Karena kita lagi terburu-buru kan. Jadi bacanya surat yang paling pendek. Jadi kenyataan seperti itu membuat masyarakat Muslim ini menjadi kurang melihat kontemplasi sebagai sebuah pilihan yang utama gitu. Merenungkan ayat-ayatnya itu padahal seharusnya lebih diutamakan. Memikirkannya gitu kan dengan pikiran yang bulat, terus memperhatikannya dengan perhatian yang penuh gitu kan, menggali kedalaman maknanya sehingga kita merasa bahwa kita seperti masuk kembali ke dalam Islam.
Ini sebuah perasaan yang mungkin tidak kita alami jika kita sudah menjadi Islam sejak lahir, ya kan? Salah satu anggota komunitas itu ada yang saya kenal, pernah saya dapat info ini ada yang baru masuk Islam nih. Wah, saya ingin belajar ke beliau gitu kan, tentang cerita beliau, bagaimana masuk Islam. Tapi ternyata yang beliau sampaikan adalah saya sudah Islam sejak lahir, cuman saya masih mencari. Jadi beliau tidak ingin Islam karena menjadi Islam sejak lahir gitu. Beliau inginnya Islam karena memang melakukan pencarian dan akhirnya menemukan bahwa memang Islam gitu yang paling patut atau paling layak untuk dia peluk sebagai agamanya. Jadi kita menjadi alangkah indahnya ketika kita menjadi Islam kembali gitu, menemukan keindahan Islam, sehingga kita bisa mengalami perasaan itu, perasaan orang-orang yang menemukan kebenaran, perasaan dari orang-orang yang menemukan keindahan Islam melalui proses pencarian yang panjang. Itu adalah bagian keempat tadi ya, beberapa hadis tentang Al-Ikhlas. Terus sekarang kita masuk ke bagian kelima, yaitu fawaid dari kata kul. Fawaid itu kan bentuk jamak ya, atau plural dari faidah, yang berarti kumpulan manfaat. Faidah itu manfaat, fawaid berarti kumpulan manfaat. Nah, kata kul pada bagian awal Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, diawali dengan kul. Itu apa manfaatnya? Atau apa fawaidnya? Fawaidnya adalah, dari kata kul ini adalah bukan hanya katakan kepada orang lain, tapi juga katakan kepada diri sendiri. Jadi ketika kita ngomong kul huwallahu ahad, maka kita sedang mengatakan kepada orang lain. Saya saat ini ngomong kul huwallahu ahad, artinya saya sedang ngomong ke orang lain, katakan huwallahu ahad gitu ya. Tapi saya juga mengatakan pada diri sendiri. Katakanlah pada diri sendiri huwallahu ahad. Katakan kepada diri sendiri sekali lagi, sekali lagi, dan sekali lagi. Jadi inilah fawaid dari kata kul. Jadi supaya kita mengatakan lagi dan lagi, menghidupkan kembali kata-kata ini, menghidupkan kembali huwallahu ahad di dalam hati kita. Nah, karena kata-kata ini adalah realitas yang terlalu mudah, sehingga juga terlalu mudah untuk berkarat. Jadi kadang kita mengucapkan tanpa paham, tanpa kayak sambil lalu gitu ya, kayak sesuatu yang lepas gitu aja, keluar terus hilang ditelan keadaan atau hilang ditelan apapun gitu, tapi serasa tidak bermakna, nggak ada getarannya gitu kan, nggak ada yang kita pahami, nggak ada yang kita hati kita nggak bergetar pada saat kita mengucapkan itu. Jadi ya, ini masih bisa dilanjut ya. Kalau mungkin masih 1 menit ya. Jadi poinnya tadi apa, fawaid, kita mengulang-ulang lagi supaya kata-kata ini lebih membumi ya di hati kita. Jadi surat Al-Ikhlas bisa dipelajari secara teknis, secara tata bahasa, maupun dari sudut pandang para ahli tafsir. Semua itu adalah pengetahuan yang bermanfaat, tapi kebenaran tentang surat Al-Ikhlas itu insya Allah akan kita bahas. Mungkin ini waktunya sudah mendekati jam 7. Saya sudah pesan juga ke Teknifa ya, kalau ini nggak habis ya kita lanjutkan ke, nanti tinggal dicari jadwal yang masih kosong. Saya ngisi jadwal yang masih kosong itu aja. Karena saya juga ingin belajar dan mendengarkan dari rekan-rekan yang lain juga. Jadi itu mungkin bagian akhir dari sesi saya. Mudah-mudahan
ada manfaatnya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Ini belum selesai, jadi masih terpotong ya. Jadi insya Allah kalau masih ada waktu kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Mungkin saya sudah dulu sebentar ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Pak. Mas Afwan. Depti, mangga. NNA Kak. Norman Mas Alikali. Depti. Benar ya? Mas Demsi? Ya. Ya, mangga ditutup. Soalnya Mas Demsi ini hostnya ya, mangga Mas. Ya. Tapi suara Mas Demsi kecil. Oh ya. Nah, Apa sudah lebih Oh. jelas? udah jelas. Oh ya. Ya, terima kasih Pak Heru selaku ketua komunitas kita dan juga TNIFA yang sudah menginisiasi event sharing ini. Alhamdulillah juga bisa dibuka sama TNIFA, jadi kasih kita motivasinya